Selamat pagi Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang dapat kita renungkan pagi hari ini dan menjadi satu rema berkat dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia memelihara kehidupan kami, serta pagi hari ini Engkau berikan kepada kami hari yang baru, rahmat yang baru, bahkan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama dengan Sobat Messenger. Sungguh firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami, kami mengerti, menjadi rema, menjadi bread of life dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Berkati kami semua yang beribadah pagi hari ini, senantiasa anugerah Tuhan Yesus melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat ke-12 hingga ayat ke-22. Filipi pasal 1 ayat ke-12 hingga ke-22, demikian firman Tuhan. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya di dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam tradisi Kristen kuno menceritakan bahwa Paulus itu dipenggal dan dimakamkan di Roma pada tahun 67 Masehi. Dan pada tahun 2009, para ahli kemudian melakukan tes
mengenal secara radioaktif, penanggalan radioaktif terhadap suatu tulang yang dipercaya adalah sisa jasad dari Paulus. Para ahli ini mengadakan tes untuk mengetahui usia dari tulang yang dipercaya sebagai sisa jasad Paulus. Melalui beberapa rangkaian tes, memang disimpulkan, dinyatakan betul bahwa tulang itu berasal dari abad yang pertama. Tetapi tetap menjadi pertanyaan, apakah betul tulang tersebut adalah tulang dari Rasul Paulus? Rangkaian tes hanya dapat menyebutkan bahwa betul tulang ini adalah berasal dari abad yang pertama. Tetapi tidak dapat dipastikan dengan 100% secara tepat bahwa tulang itu adalah sisa jasad dari Rasul Paulus. Namun, meski kita tidak mengetahui di mana tulang atau sisa jasad Rasul Paulus, kita dapat memahami hati, mengenal semangat Rasul Paulus dalam kehidupannya melalui surat-surat yang ditulis di dalam Perjanjian Baru. Melalui surat-suratnya kita dapat mengenal hati Paulus yang menyerahkan diri hidup bagi Kristus. Karena semboyannya adalah hidup adalah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus ketika dia ada di penjara, di dalam segala keterbatasan, aniaya, ancaman, Paulus mengungkapkan kerinduannya, mengungkapkan harapannya, agar di dalam kehidupannya, di dalam ayat ke-20 mengatakan demikian, aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus. Paulus menyatakan kerinduannya adalah hidup di dunia ini, bekerja bagi Kristus. Kita mengetahui Paulus mengadakan 3 kali perjalanan pemberitaan Injil. Paulus begitu antusias untuk menceritakan Yesus Kristus kepada banyak orang. Meski dia mengalami aniaya, meski dia mengalami ancaman mempertaruhkan nyawa hidupnya, tetapi semangatnya itu selalu berkobar-kobar, menyala-nyala untuk terus memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang. Meski ditolak, didera, dihajar, ditangkap, dipenjara, dianiaya, tetapi itu tidak menyurutkan Paulus untuk memberitakan Injil Kristus. Maka dari firman Tuhan yang kita baca, meskipun Paulus dipenjara karena pemberitaan Injil Yesus Kristus, di dalam penjara pun Paulus tetap menceritakan Injil Yesus Kristus kepada mereka yang ada di penjara. Oleh pemberitaannya, beberapa orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan meski ada di dalam penjara, jauh dari beberapa jemaat pengikut Kristus yang ada di kota-kota lain, ketika mendengar kabar tentang mereka,
Paulus menuliskan surat kepada banyak jemaat, kepada beberapa pribadi, terutama Timotius, anak rohaninya, untuk memberikan dorongan, semangat untuk setia kepada Yesus Kristus, menegur bagi mereka yang sudah meninggalkan Yesus Kristus, memperingatkan adanya ajaran-ajaran sesat dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu peganglah Injil Kristus dengan kuat, sehingga tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kita melihat Paulus di tengah berbagai keterbatasan tetap punya kerinduan hati, semangat, antusias untuk memberitakan Yesus Kristus dalam setiap pelayanan, setiap hari dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat passenger, ini menjadi satu introspeksi dalam kehidupan kita. Apakah betul kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita yang adalah hamba-hamba Yesus Kristus, juga memiliki semangat, hati yang antusias ketika kita memberitakan, menceritakan, berbicara tentang Yesus Kristus? Apakah kita punya tujuan hidup yang sama seperti Paulus? Kalau aku hidup, aku bekerja bagi Kristus, memberitakan Injil, menggembalakan jemaat Tuhan, melayani dengan kasih orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Seorang remaja putri yang saya kenal, ketika gereja membutuhkan seorang pianis dalam melayani dalam ibadah minggu, anak remaja putri ini kemudian setelah mendoakan, mengumulkan, dan bertanya kepada orang tuanya, memutuskan, ya, aku bersedia. Sebagai seorang yang baru, bahkan pertama kali untuk melayani di dalam ibadah hari Minggu sebagai seorang pianis, tentu masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi remaja putri ini tidak menjadi patah semangat ketika disampaikan, ini perlu diperbaiki, ini masih ada kekurangan. Dia tidak menjadi patah semangat, tidak menjadi putus asa, tidak mundur dari pelayanan, tapi justru kemudian dia bertekad, aku mau les piano. Aku mau belajar lebih baik lagi dalam bermain piano, sehingga dalam pelayanan ibadah hari Minggu yang aku layani, dapat bermain musik dengan lebih baik lagi. Sehingga ibadah itu memberkati setiap jemaat yang hadir. Dan sungguh, Bapak Ibu saudara-saudara, remaja putri ini kemudian les piano dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam waktu-waktu luang, setelah dia menyelesaikan tugas belajarnya sebagai seorang siswa, dia kemudian belajar main piano lagi. Beberapa lagu-lagu dia berusaha kuasai, mainkan dengan baik. Bahkan acap kali bertanya kepada majelis atau hamba Tuhan, lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam ibadah hari Minggu. Saya mau latihan dulu. Saya mau memperlengkapi diri saya dulu. Begitu antusias, begitu sungguh-sungguh, hatinya terus bersemangat, berkobar-kobar untuk melayani sebagai seorang pianis dalam ibadah Minggu. Dan sungguh Tuhan melihat hati anak remaja putri ini. Motonya sama seperti Paulus, hidup adalah Kristus. Bukan saja dia bermain piano dengan baik, tetapi juga di dalam keseharian didapati remaja putri ini
memiliki kehidupan pribadi yang sungguh-sungguh mencerminkan Kristus di dalam kehidupannya. Tidak saja dia semakin pandai, piawai bermain piano, tetapi juga kehidupannya pun didapati dia selalu antusias ketika ada orang bertanya tentang Yesus Kristus. Remaja putri ini sampai satu kali dia menjadi juara di dalam lomba bermain piano tingkat nasional di Indonesia pada tahun-tahun yang lalu. Hatinya dan semangatnya untuk melayani Kristus begitu berkobar-kobar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, apakah hati, kerinduan, pengharapan Paulus untuk hidupku ini memuliakan Tuhan, tubuhku ini untuk bekerja bagi Kristus, juga nyata dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya, sebagai pengikut Kristus. Saya berharap kita semua memiliki hati, semangat, antusias yang sama seperti Paulus. Kita rindu di dalam setiap kehidupan kita setiap hari, dalam perbuatan, tindakan, tutur kata kita, membawa kebaikan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Bahkan mereka boleh melihat sungguh Kristus hidup di dalam diri kita. Hidup adalah Kristus. Itulah yang menjadi moto kehidupan kita, orang-orang percaya semasa kita masih ada dalam dunia ini, bekerja bagi Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengingat kembali akan kasih-Mu yang besar, mengaruniakan Yesus Kristus mati bagi kami, menebus kami dari dosa, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, memberikan satu jaminan kehidupan kekal bagi setiap kami yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Setiap kami yang sudah mengalami kasih Kristus, selayaknya kami punya hati, pengharapan, kerinduan yang sama seperti Paulus, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang di dalam setiap kesempatan di tengah kehidupan kami. Hidup adalah Kristus menjadi moto dalam kehidupan kami. Hidup kami, tubuh kami bekerja untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan ya Tuhan, setiap kami, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, sungguh kami di dalam hidup hari demi hari yang kami jalani, punya kerinduan, antusias, semangat untuk memberitakan Kristus dan melayankan kasih kepada banyak orang. Melalui pelayanan kami di gereja, ataupun di tempat usaha pekerjaan kami, di tempat kami belajar, ataupun lingkungan di mana kami tinggal. Kami terus dengan antusias, dengan semangat,
membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun Engkau tempatkan. Berkati untuk setiap hamba Tuhan, pengurus gereja, pengelola gereja, berikan hikmat, kesehatian, kebersamaan, kesatuan, di mana Kristus sebagai kepala gereja terus memimpin, menuntun pelayanan, pengembalaan mereka semua untuk membawa satu pertumbuhan bagi gereja, kedewasaan rohani bagi setiap orang-orang percaya, bahkan dapat menjangkau jiwa-jiwa baru melalui berbagai pelayanan yang diadakan. Firman Tuhan, Injil Yesus Kristus menjadi dasar dari setiap pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan setiap hari. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada, untuk kami terus melihat panggilan kami bahwa hidup adalah Kristus, bukan untuk mendirikan bangunan yang besar, yang mewah, bukan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan banyak orang untuk mengadakan berbagai hal yang menyukakan diri sendiri, tetapi sungguh semua pelayanan, kegiatan yang diadakan oleh gereja mengarahkan setiap jiwa datang kepada Yesus Kristus. Cukupkan akan segala kebutuhan dalam pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan. Kami percaya Tuhan yang memanggil, mengutus kami, Tuhan pula yang akan menopang dan mencukupkan setiap gereja-gereja Tuhan ini dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati ya Tuhan, untuk setiap lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Engkau yang memberikan pertolongan dan hikmat, ada kebersamaan di antara lembaga pendidikan, Kementerian Pendidikan, orang tua murid, dan setiap pemangku kebijakan. Ada sinergi sehingga dalam setiap pembelajaran pendidikan yang dilaksanakan terbentuk manusia Indonesia yang memiliki karakter yang baik, yang jujur, yang tangguh, yang penuh kasih, yang cinta kepada Tuhan, cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada keluarga. Di tengah keberagaman yang ada, sungguh lembaga-lembaga pendidikan ini mendatangkan damai, mendatangkan keharmonisan, toleransi satu dengan yang lain. Berkati untuk kurikulum yang terus berkembang di dalam negara kami Indonesia ini, dan berbagai materi-materi pembelajaran. Tuhan Yesus akan memperlengkapi para guru di dalam penyampaian pembelajaran, bukan saja intelektual, tetapi juga transfer karakter yang terus dapat dibentuk setiap siswa. Hari depan mereka menjadi tonggak bagi negara kami Indonesia. Engkau berkati sehingga setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia ini terus selaras untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Kita dipanggil menjadi hamba-hamba Kristus yang dengan penuh antusias hidup adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, hidup adalah Kristus menjadi moto dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Kristus. Karena itu, setiap hari dalam kehidupan kita,
jangan pernah lupa untuk menceritakan, memberitakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.